Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Dr. Hewan Hutakan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Sekarang berkunjung di kandangnya Pak Kepala Desa Montong Baan dengan siapa Pak? Pak Mursidin. Beliau ini adalah Kepala Desa Montong Baan sekaligus peternak. Jadi kita sangat tertarik mewawancarai beliau kira-kira bagaimana program peternakan di tataran pemerintahan desa, atau bagaimana Pak Kepala Desa selaku pengusaha ternak juga gitu. Pak Kepala Desa, mohon maaf, saya mau bertanya ini sedikit tentang pemerintahan desa di Desa Montong Baan. Kira-kira bagaimana potensi peternakan kita di Desa Montong Baan ini, Pak Kepala Desa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi peternak sapi yang di desa kami di Desa Montong Baan itu sangat mengharapkan sekali terkait masalah ternak sapi. Namun kami di desa sudah 2 tahun, Pak Dokter, memprogramkan itu tapi belum action. Kenapa yang bilang belum action? Karena kami mencoba dulu. Saya sendiri dulu mencoba untuk ternak sapi. Memang ternak sapi sejak tahun 2010 sudah mulai secara pribadi. Namun kami juga buat gerakan di desa. Alhamdulillah pada 2 tahun yang lalu sudah kita musyawarah desa juga dengan masyarakat, dengan BPD juga. Kita sudah punya RPJM untuk kedepannya itu akan kita galakkan masyarakat untuk jadi peternak sapi. Seperti itu ya. Tadi insya Allah setelah normal COVID-19 ini, corona ini, tentu saja kita mulai dan pegang sama usaha di desa. Kalau untuk di desa, Pak Kepala, untuk saat ini anggaran desa kita karena ada refocusing dan sebagainya, kira-kira selama ini ada nggak program di desa, walaupun anggarannya kecil-kecilan misalnya, ada nggak yang berhubungan dengan peternakan kira-kira di desa Montong Baan? Yang sekarang ini di desa sudah ada. Sifatnya tapi enggak dari BUMDes yang membelikan sapi atau apa, tapi uangnya yang kita pinjamkan di masyarakat. Simpan pinjam dengan pembelian barang, penjualan barang. Itu yang masih yang lakukan sekarang. Karena niat ke depan kami di desa itu kita membuatkan kandang kolektif di tanah-tanah jati yang ada di Desa Montong Baan itu agar bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Karena sumber daya alam kita di sini tuh saya rasa masih banyak melimpah, Pak Dokter. Jadi sangat sekali iri kami melihat kayak rumput-rumputan yang begitu sia-sia menurut kami yang ada di sini di desa. Untuk ternak kita, Pak Kepala, di Desa Montong Baan ini kan kira-kira ada nggak gambaran kira-kira berapa populasi ternak sapi kita di Desa Montong Baan? Kemudian untuk ketersediaan pakannya kira-kira cukup, kurang, atau malahan lebih untuk ketersediaan pakan kita? Untuk sementara ini, kalau kita berbicara kesediaan pakan, di saat-saat ada sulit dan ada gampangnya, Pak Dokter. Kenapa? Masa sulit peternak kami yang ada di Montong Baan itu saat musim hujan. Masa sulitnya itu masa sulitnya. Walaupun ada dia tanam rumput gajah, pohon turi di pematang, tapi itu ada kalah habisnya di saat musim penghujan itu. Karena udah ditanami padi semua, ya. Jadi sangat kami mengharapkan gimana caranya peternak kami itu untuk dibimbing. Bagaimana Pak Kepala tadi masalah pakan? Masalah pakan bisa dikatakan cukup, Pak Dokter. Tapi kami merasa kesulitan di saat musim penghujan. Itu saja. Memang kita udah siapkan dari sebelumnya di masing-masing pematang. Kadang tempat-tempat kebun yang kurang air itu kita
tanam rumput gajah. Ya kalau touring nggak seberapa, nggak seberapa Pak. Kenapa kami merasa sulit di saat musim penghujan? Karena kami mengharapkan rumput-rumput itu cuman kita mengharapkan dari pematang saja, begitu. Nah saat musim panen kayak jerami itu Melimpah. sia-sia begitu saja, melimpah. Jadi cara pengolahan jerami untuk jadi kebutuhan sapi itu yang masih belum bisa lah untuk campur dengan organik dengan secara modern seperti itulah yang kita mau. Jadi kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerja sama dengan Indobip, Pak. Kita punya pengolahan pakan juga. Nah, jadi pengolahan pakan baik itu silase dan fermentasi pakan itu sudah kita laksanakan di beberapa titik. Di Desa Montong Baan mungkin belum dilaksanakan. Kita akan mencoba nanti Pak Kepala Desa terkait dengan pengolahan pakan itu. Kalau populasi ternak kita bagaimana Pak Kepala? Kalau populasi ternak kita kalau saya lihat dari tahun ke tahun, dari hari ke hari masih cukup, Semakin masih meningkat. cukup. Tapi kita mau meningkatkan gimana caranya agar kebanyakan masyarakat kami untuk memelihara ternak pedaging. Penggemukan. Penggemukan yang pedaging. Kira-kira gambaran untuk penggemukan berapa persen orang yang menggemukkan peternak kita di sini Pak? Masih rendah Pak, masih rendah sekali pedaging. Kebanyakan masyarakat kami itu yang indukan. Indukan, Yang pembibitan. Jadi kalau yang pedaging yang masa-masa sekarang ini masih katakan 15%-an. 15% dari jumlah pemelihara sapi yang ada di Desa Montong. Kemudian terkait dengan Pak Kepala kan sudah memiliki ternak sapi, kemudian pakan tersedia. Nanti kita support dengan pengolahan teknologi pakannya. Kemudian kira-kira terkait dengan pemasarannya untuk ternak kita ini, kondisinya bagaimana sekarang Pak? Untuk nilai jual ternak itu setelah dipelihara oleh peternak itu kira-kira bagaimana Pak sekarang? Pada masa sekarang ini Pak Kabit sangat mengecewakan bagi kami. Mengecewakan dalam artian 10 bulan yang lalu kami beli dengan harga 10 atau 11 misalnya 11 juta. Setelah lagi anjlok harga pasar yang sekarang, kadang ketemu pokok, kadang untung nggak seberapa begitu kan. Itu yang buat saya agak kecewa sedikit. Tumben tahun sekarang ini dengan harga sapi sangat rendah sekali dari harga yang biasa. Itu kira-kira Pak Kepala itu 10 bulan yang lalu beli sapi dengan harga 10 juta. 10 juta itu kira-kira belum masuk penggemukan mungkin ya? Belum masuk penggemukan. Begitu dijual 10 bulan kemudian dijual dengan harga 11 juta. Kalau dulu sebelum pasarnya terganggu itu dengan modal 10 juta itu 10 bulan itu kalau dulu jualnya berapa? Biasa pengalaman kami yang sudah biasa kita beli 12 atau 10 nggak lepas dari keuntungan 5 juta 5 juta keuntungan setelah 10 bulan 15 juta 15 juta ya kalau kita beli harga 10 ya. Kalau harga 12 kadang 17 kadang 18. Kalau sekarang tipis sekali, bisa lebih 1 juta, kadang pokoknya saja. Berarti dia jauh sekali Pak Dokter, jauh sekali. Dulu 15 juta, sekarang bisa kita jual 11 juta. 11 juta. Makanya itu yang tanda tanya bagi kami. Apa terkait dengan pakan? Mungkin sapinya tidak bagus atau bagaimana kira-kira? Enggak juga. Kayaknya cara untuk kita biasa-biasa saja Pak Dokter. Ya. Bisa nanti kita survei di lapangan ya. Di tempatnya bisa. Malah yang sekarang Pak Dokter perbedaan antara yang pejantan dengan yang betina ya. Bibitan lebih untung yang betina harganya. Nah itu makanya saya bilang yang pedaging kok sangat down sekali harganya. Malah limosin kemarin hari Rabu limosin masih anakan mahal dia
nggak sesuai dengan besarnya sapi. Ya. Kalau limosin masih kecil, kita bisa jual 15,5 kemarin hari Rabu itu. Kalau 10 bulan kemudian 10 bulan kemudian, apalagi sudah dia kawin, lain lagi, lebih 20-an. ya. Nah maksudnya pas beli itu mahal, Ya. pas jualnya mahal juga. Kalau limosin tergantung. Kalau limosin tergantung. Karena ini kita sapi Bali masalahnya kan. Oh ini sapi Bali. Sapi Bali yang kita bicarakan yang barusan itu. Oh berarti bapak ini melihara sapi Bali. Sapi Bali dengan limosin berapa ekor saja. Oh iya. Gitu. Dan betina. Ini yang dibicarakan potensi penjualan sapi Bali. Penjualan sapi Bali. Yang betina juga sapi Bali meningkat harganya. Apalagi kita jual sapi Bali yang sudah bunting selama 6 bulan atau 7 bulan, itu udah kita punya keuntungan di dalam perutnya, itu sudah ada seperti itu dia Pak. Berarti ini untuk sapi Bali Pak ya. Untuk sapi Bali. Sapi Bali misalnya pejantan. Ya. Pejantan ini kita beli 10 bulan yang lalu dengan harga 10 juta. Itu 10 bulan kemudian kita jual dengan harga 11 juta yang sekarang. Iya. Itu dia, sangat rendah sekali kalau yang pejantan sama yang betina. Sangat rendah sekali. Itu yang buat kami bingung Pak Dokter untuk masa-masa sekarang ini, antara betina dengan yang pejantan jauh perbedaannya. Jauh sekali perbedaannya. Oh, berarti ini terkait dengan pemasaran. Kira-kira mungkin Bapak tahu apa penyebabnya kira-kira? Mungkin dari sekilas lah. Apakah ternak di pasar itu banyak sehingga pilihannya banyak sehingga harganya pun bersaing? Apakah seperti itu dia? Kayaknya seperti itu. Karena terlalu banyak peternak ternak yang dijual. Karena udah selama 2 tahun ini bisa dikatakan pasaran sapi itu udah mulai menurun karena kebutuhan masyarakat ini yang tidak pernah dilakukan Pak Dokter. Kenapa? Acara-acara masyarakat sekarang sudah nggak bisa buat acara-acara mengundang atau acara-acara resepsi, acara perkawinan, hitanan, pokoknya semua nggak ada yang dia laksanakan. Ya contoh kecil saja, sekarang kalau kawin bisa dikatakan kawin gratis. Ada kelompok lah Pak Dokter ya, kawin gratis, kawin begitu saja, nikah selesai, tidak ada pesta, tidak ada hitanan seperti itu. Kadang-kadang pesta-pesta yang besar. Jadi Pak Kepala Desa ke depan, jadi kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu ke depan tujuan kita itu kan bagaimana pemberdayaan kita kepada masyarakat, sehingga kita mengharapkan sebenarnya desa itu berperan aktif dalam rangka potensi peternakan di desa. Harus ada regulasinya Pak Kepala di desa, artinya terkait dengan bagaimana cara menanam HMT, mungkin perlu terkait dengan perdes misalnya, apakah diwajibkan para petaninya untuk menanam di pematang sawah, atau kalau dia punya 1 hektar kira-kira berapa area yang disiapkan untuk menanam HMT, atau kalau ada lahan-lahan yang tidak produktif kita arahkan untuk kita tanam HMT. Jadi kebijakan itu, regulasi itu dibutuhkan Pak Kepala guna mensupport daya dukung daripada ternakan kita. Jadi pakan ini adalah daya dukung ya Pak Kepala. Dan kalau kita sudah punya sapi tinggal kita kembangkan, kemudian nanti ada pengolahan, kemudian pemasaran. Pemasaran juga harus menjadi faktor utama Pak. Kalau pemasarannya juga tidak bagus sekarang ini, kita capek melihara, ternyata nilai jualnya juga tidak bagus, nah, itu kan sia-sia juga. Artinya gairah mereka untuk mendapatkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat itu kan juga akan menurun. Nah, itu mungkin Pak Ketua bincang-bincang kita sedikit. Kita mengharapkan nanti Pak Kepala Desa ya, Pak Kepala Desa di Montong Ban ini kita bisa melakukan sinergitas Pak Kepala Desa. Jadi peternakan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan. Harus ada sinergitas perpaduan
antara pemerintah yang ada di daerah, kemudian desa, ataupun para anggota dewan. Jadi kita juga sudah kadang kita merayu Pak Dewannya untuk mencari anggaran dalam rangka pemberdayaan itu, sehingga kita dapat bantuan lah, support dari Dewan untuk kegiatan pemberdayaan kita. Ini kita punya buku panduan di pos pelayanan ternak terpadu. Nah, ini kita sudah disupport oleh Pak Dewan dari fraksi PKS. Nah, ini kita mengharapkan sebenarnya desa itu sebagai pimpinan tertinggi di desa yang bisa menelurkan sebuah kebijakan atau regulasi khusus di potensi peternakan kita di desa. Mungkin itu Pak Kepala Desa bincang-bincang kita hari ini. Kita mengharapkan nanti kita akan terus berdiskusi kembali terkait dengan potensi kita yang ada di desa, bagaimana kita bisa mengembangkan sektor ekonomi peternakan kita. Kemudian untuk penggemukan ini bagaimana kita bisa meningkatkan bobot badannya sehingga nilai ekonominya juga meningkat. Mungkin itu Pak Kepala Desa bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih, saya juga berterima kasih telah bersedia Pak Kepala Desa di sini mau menerima kita di sini untuk berdiskusi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan diskusi kita dengan Pak Kepala Desa Montongbaan. Beliau ini adalah kepala desa plus pengusaha ya, karena dia juga pengusaha di bidang peternakan. Dia juga kerjasama dengan perbankan ya. Beliau ini bekerjasama dengan perbankan untuk bisnis peternakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.